Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi dalam mata kuliah statistik dan probabilitas pertemuan 11 tes hipotesis. Adapun tujuan dari materi ini kita bisa merumuskan hipotesis nol, alternatif. Jadi kita akan menguji keputusan dalam sebuah hipotesis, bisa menggunakan statistik uji, nilai kritis, pendekatan P-value untuk menguji hipotesis nol, mengetahui kesalahan tipe 1 dan tipe 2, mengetahui probabilitas kesalahan tipe 2. Baik, kita mulai dengan apa itu hipotesis. Sebuah hipotesis adalah klaim, ada klaim ya, tentang sebuah parameter populasi. Jadi mengklaim dalam sebuah parameter populasi. Contohnya populasi min data pemakaian telepon seluler di kota ini adalah 100.000 rupiah. Kalau proporsi populasinya contohnya adalah proporsi orang dewasa yang menggunakan telepon seluler adalah P-nya 0,68. Itu adalah sebuah hipotesis, klaim tentang sebuah parameter populasi, baik itu min dan proporsi. Sekarang kita mulai dari hipotesis nol. Apa itu hipotesis nol? Atau H0 ya. Di dalam hipotesis nol ini kita merumuskan asumsi angka yang akan diuji. Contohnya, jumlah rata-rata handphone di suatu keluarga di Indonesia setidaknya ada 3. Berarti setidaknya 3 berarti lebih dari 3 ya. Lebih atau sama dari 3. Jadi ini adalah sebuah hipotesis nol. H0 adalah rata-rata handphone besar sama dari 3. Setidaknya ada 3 jumlah rata-rata handphone di suatu keluarga di Indonesia. Jadi ini selalu bercerita tentang parameter populasi, bukan statistik sampel ya, bukan sampel. Hipotesis nol tentang parameter populasi, bukan tentang sampel. Populasi dan bukan sampel. Ini H0 adalah besar sama dari, min-nya adalah sama dari 3, bukan sampelnya rata-ratanya besar dari 3. Jadi untuk hipotesis nol kita mulai dengan bahwa hipotesis nol itu adalah benar. Ini asumsi kita ya. Hipotesis nol itu adalah suatu hal yang benar. Mirip dengan anggapan orang yang tidak bersalah sampai dia terbukti bersalah oleh seorang hakim ketua. Mengacu pada status quo selalu dengan tanda sama dengan, kecil sama, atau besar sama. Boleh dan atau tidak boleh ditolak. Jadi ada 2 kesimpulan nantinya, boleh kita tolak dan tidak boleh kita tolak. Hipotesis alternatif. Setelah kita bahas tadi tentang hipotesis nol, sekarang ke hipotesis alternatif atau HA. Ini adalah kebalikan dari hipotesis nol. Contoh, rata-rata handphone di suatu keluarga Indonesia kurang dari 3. Kurang dari 3 berarti tidak sama dari 3 ya, kurang dari 3. Jadi HA-nya lah, min-nya lah kecil dari 3. Ini menantang status quo, tidak dengan tanda sama dengan, tidak dengan tanda sama dengan, kecil sama atau besar sama. Jadi dengan tanda kecil atau tanda besar. Boleh dan tidak boleh tolak. Sama dengan hipotesis nol tadi ya. Secara umum, ini adalah hipotesis yang perlu kita yakini atau perlu kita dukung. Sekarang kita masuk ke proses hipotesis. Tadi kita bermulai dari klaim ya. Umur populasi min misalnya adalah 50. Populasi ya, kita bicara dengan populasi minnya adalah 50. Jadi hipotesis nolnya adalah H0 sama dengan minnya sama dengan 50. Jadi ini sebuah populasi. Kita pilih secara random untuk sampel. Jadi anggap sampel min adalah 20. Kalau tadi adalah populasi min 50, sekarang sampel min adalah 20. Apakah sampel min 20 jika sampel populasinya 50? Kita bertanya ya. Jika tidak, tolak hipotesis nol. Jadi, jika tidak, min sampelnya sama dengan 20, jika min populasi 50, kita tolak hipotesis nol. Itulah prosesnya.
Sekarang kita lihat alasan HO. Ini adalah distribusi sampel dari X ya. Sampel dari X. Inilah min populasinya sama dengan 50 jika H0 adalah betul. Ini adalah fakta populasi min. Jadi kalau kita anggap tadi min sampelnya 20, jadi kita akan menganggap kecil kemungkinan mendapatkan sampel rata-rata dari nilai ini. Karena cukup jauh ya, 20 ke 50 cukup jauh. Jadi kita bisa menolak hipotesis 0 dengan min sama dengan 50. Oke, kita masuk ke tingkat signifikan atau lambda. Jadi ini menentukan nilai statistik sampel yang tidak mungkin jika hipotesis 0 benar. Jadi ini adalah kita tentukan wilayah penolakannya. Jadi ini kita desain ya, lambdanya tingkat signifikannya dengan nilai 0,01, 0,05 atau 0,1. Jadi dari ini tiga nilai ini kita desain ya, mana yang kita pilih untuk sebagai lambda. Jadi ada tiga pilihan yang biasanya ada tiga pilihan ini. Jadi nilai lambda tadi dipilih peneliti pada awal penelitian. Jadi peneliti tentang statistik dia akan memilih lambda 0,01 atau 0,05 atau 0,1. Jadi ini akan memberikan nilai kritis dari sampel. Jadi lambda adalah nilai kritis dari sampel. Tingkat signifikan dan wilayah penolakan. Tingkat signifikan tadi adalah lambda ya. Lambda, tingkat signifikannya lambda. Oke, ini ada ekor bawahnya. Berarti tadi H0-nya besar sama dari 3, H alternatifnya kecil dari 3. Ini untuk ekor bawah. Jadi yang bintang telah nilai kritis, yang diarsir adalah wilayah penolakan yang diarsir. Ini adalah ekor atas, berarti H0-nya lah kecil dan sama dari 3. Ya, kecil dan sama dari 3, alternatifnya besar dari 3. Ini dua ekor atas dan bawah, berarti lambda-nya kita bagi 2. Berarti ini H0-nya adalah besar sama dengan 3 ya, min sama dengan 3, alternatifnya min-nya tidak sama dengan 3. Jadi nanti ada berbagai kesalahan dalam membuat keputusan. Kesalahan tipe 1 adalah kita menolak hipotesis 0 yang sudah betul. Ini kita anggap sebagai jenis kesalahan yang serius. Sudah tahu kita hipotesis 0 yang sudah betul ya. Tapi kita menolaknya, berarti kita melakukan kesalahan tipe pertama. Jadi probabilitas kesalahan tipe pertama adalah lambda. Disebut tingkat signifikan dari tes. Diletakkan peneliti terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke kesalahan tipe kedua. Apa itu? Kita gagal menolak hipotesis 0 yang palsu. Berarti ada hipotesis 0-nya salah tadi ya. Rupanya salah hipotesis 0-nya. Kita gagal menolak. Nanti itulah kesalahan tipe kedua. Jadi probabilitasnya adalah beta. Ini adalah hasil probabilitas, kemungkinan hasil hipotesisnya, hasil probabilitas ya. Karena keputusannya ya keadaan aslinya lah H0 betul, H0 salah. Misalnya jika H0 betul, kita tidak menolak HO, berarti kita menerimanya ya. Oh ini betul, berarti tidak ada kesalahan. Satu sama dengan. Sementara kita tahu H0-nya betul, tapi kita menolak H0, berarti kita melakukan kesalahan tipe pertama. H0 salah, kita tidak menolaknya. Kita tidak menolaknya, berarti kita melakukan kesalahan tipe kedua. Sementara kita tahu H0 salah, kita menolaknya. Berarti kita tidak melakukan kesalahan. Jadi 1 kurang beta. Bagaimana hubungan tingkat kesalahan tipe 1 dan 2? Jadi tipe 1 dan 2 tidak dapat di dalam waktu yang sama ya. Tipe 1 terjadi jika hanya H0 adalah betul. Tipe 2 terjadi jika H0 adalah salah. Jika probabilitas kesalahan tipe 1 lambdanya naik, maka probabilitas kesalahan tipe 2 adalah turun ya. Kita lihat faktor yang mempengaruhi kesalahan tipe 2. Semuanya sama,
beta naik ketika perbedaan antara parameter hipotesis dan nilai sebenarnya turun. Jadi beta naik ketika lambdanya turun, beta naik ketika standar deviasinya naik, beta naik ketika jumlah sampelnya turun. Kita masuk ke nilai kritis untuk pendekatan pada sebuah pengujian. Jadi kita ubah set sampel dari min sampel ya ke uji statistik. Nanti kita akan pakai distribusi Z atau distribusi T. Distribusi Z atau distribusi T. Setelah itu kita tentukan nilai kritis untuk tingkat signifikan dengan adanya lambda dari tabel komputer. Jika pengujian statistik jatuh di wilayah penolakan, kita akan menolak HO. Jika tidak, kita tidak menolak HO. Hipotesis 0. Sekarang kita coba untuk tes ekor bawah. Berarti tadi adalah setidaknya 3, berarti lebih dari 3 ya H0-nya. H alternatifnya adalah kecil dari 3. Jadi ada di bawah, kalau kita di upahnya ini di wilayah H kecil dari 3, berarti kita akan menolak 0. Jadi nanti ada nilai minus ZA atau min sampel lambda ya. Z lambda atau min sampel lambda. Ini nilainya. Ini adalah nilai kritis. Ini adalah nilai kritis. Ini bisa kita hitung dengan min proporsi Z lambda dikurang standar deviasi per akar dari jumlah sampel. Bagaimana tes ekor atas? Berarti kalau tes ekor atas H alternatifnya adalah dia kecil sama dengan 3. Berarti H alternatifnya besar dari 3. Ini adalah H alternatif ya. Besar dari 3. Berarti otomatis kita menolak HO kan. Oke, berarti nilai kritisnya minus Z lambda atau min lambda. Di sini rumusnya adalah min proporsi tambah Z lambda kali standar deviasi per akar jumlah sampel. Ini tes 2 ekor. Berarti dia adalah sama dengan ya. Sama dengan min proporsinya sama dengan rata-rata sampelnya, rata-rata proporsinya sama dengan 3. Nanti kalau tidak 3 dia adalah H alternatif. Nanti dia ada di sini H alternatifnya nanti ya. Nanti kalau dia H alternatif berarti kita akan menolak HO. Untuk nilai kritisnya ada 2. Oke, lebih kurang Z lambda per 2 atau min lambda per 2 bawah, min lambda per 2 atas. Ada di bawah, ada di atas. Min 0, minnya 0. Jadi min lambda 2 adalah min dari proporsi lebih kurang tambah ya, tambah kurang Z lambda per 2 standar deviasi per jumlah sampel. Jadi kita ubah statistik sampel, contohnya min ke uji statistik distribusi Z atau T. Ini nanti ada tes hipotesis untuk min proporsinya dengan standar deviasinya diketahui dan standar deviasinya tidak diketahui, apakah jumlah sampelnya besar atau jumlah sampelnya kecil. Oke, kita masuk ke hipotesis dengan min dengan standar deviasi yang diketahui. Berarti uji statistiknya adalah Z-nya adalah min dari sampel dikurang min dari populasi standar deviasi per akar di jumlah sampel. Bagaimana kalau tes hipotesis untuk minnya dengan standar deviasinya tidak diketahui dengan sampelnya besar? Berarti uji statistiknya adalah T ya. Tadi kalau tadi distribusi Z, sekarang T berarti T n per 1 kurang 1.
TN01 sama dengan min dari sampel dikurang dari populasi, standar deviasi dari sampel dikurang dari jumlah sampel, dibagi dengan jumlah sampel, maaf. Tapi kadang-kadang diperkirakan menggunakan Z, tergantung nanti ya kondisinya. Sekarang kita uji statistik untuk tes posisi dengan minnya dengan standar deviasinya tidak diketahui untuk sampel yang kecil. Berarti uji statistiknya adalah T dengan min sampel dikurang min populasi per standar deviasi dari sampel per jumlah akar dari jumlah sampel. Jadi untuk ini populasinya harus normal. Oke, kita review. Pertama, kita tentukan apa nilai populasi yang penting. Kedua, kita apa itu hipotesis nol dan apa itu hipotesis alternatif. Tentukan tingkat signifikan. Tentukan wilayah penolakan. Dapatkan bukti sampel dan hitung uji. Kita uji statistiknya seperti apa. Membuat keputusan dan menyimpulkan hasilnya. Apakah kita menolak hipotesis nol atau kita terima hipotesis nol. Oke, contoh dari tes hipotesis adalah jumlah handphone di suatu keluarga Indonesia setidaknya ada 3. Di asumsinya standar deviasinya 0,8. Jadi kita pertama menentukan nilai populasi, yaitu min dari HP di rumah Indonesia 3 ya. Yang kedua menentukan hipotesis 0. Jadi kalau setidaknya 3, berarti dia lebih dari 3 kan. Lebih dari 3, berarti H0-nya lah min dari populasinya besar dari 3 dengan alternatifnya kecil dari 3. Berarti ini adalah tes ekor bawah. Kita tentukan tingkat signifikan, kita anggap aja kita pilihnya 0,05 ya. Tadi ada beberapa pilihan 0,001 dan 0,01. 0,1 ya misalnya. 0,01, 0,05, 0,1. Lambdanya. Setelah itu kita tentukan wilayah penolakan, berarti penolakannya ada di sini ya. Inilah wilayah penolakan dengan lambdanya 0,05 dengan Z-nya adalah dari rumus yang telah ditentukan di awal tadi minus 1,645. Setelah itu kita tentukan min dari alfa. Jadi min kurang Z tadi sudah tentukan ya udah penolakannya, Z lambda, standar deviasi dan jumlah sampel. Ini adalah tes satu arah dengan lambdanya 0,05. Sejak standar deviasi diketahui, nilainya adalah kritisnya adalah Z ya. Kita akan menolak jika Z kecil dari Z lambda. Yang Z lambdanya adalah minus 1,645. Jika Z-nya bisa dari Z lambda, berarti kita tidak menolak hipotesis 0. Yang kelima, kita dapatkan bukti sampel dan hitung uji statistik. Kita anggap sampelnya N-nya jumlah sampelnya 100, min dari sampel 2,84, dan standar deviasinya 0,8. Lalu kita uji statistiknya, kita uji dengan distribusi Z-nya. Dengan Z, Z namanya. Ini adalah min dari sampel, ini kurang min populasi, standar deviasi dan jumlah sampel. Adalah Z-nya minus 2,0. Setelah kita tahu minus 2,0, rupanya kecil dari Z. Ini adalah Z lambda ya. Rupanya kecil dari 0, kecil dari Z lambda, minus 2 kecil dari minus 1,645. Karena kita mengetahui itu adalah kecil dari Z lambda, kita menolak hipotesis 0 yang mengatakan bahwa jumlah HP di rumah Indonesia setidaknya 3. Berarti salah ya. Berarti jumlah HP di rumah Indonesia kurang dari 3. Cara alternatif untuk membangun wilayah penolakan adalah, setelah kita ketahui ini lambdanya 0,05,
kita cari X lambdanya adalah, berarti X lambdanya 2,8684, dan kita tahu 2,84 ini adalah rata-rata sampel. Sejak kita tahu min sampelnya 2,84 kecil dari 2,8684 atau X dari lambdanya, min dari lambda, kita menolak hipotesis 0. Sekarang kita ke pendekatan p-value untuk pengujian. Jadi ini ubah sampel statistik dengan contoh min dari sampel. Untuk tes statistik dengan distribusi Z atau T, dapatkan p-value-nya dari sebuah tabel atau komputer, bandingkan p-value dengan lambda. Jika p-value kecil dari lambda, kita tolak hipotesis 0. Jika p-value besar atau sama dari lambda, kita tidak menolak hipotesis 0. P-value adalah kemungkinan memperoleh tes statistik yang lebih ekstrim, kecil sama atau besar sama. Dari nilai sampel yang diamati diberikan H0 yang betul. Jika disebut tes tingkat signifikan yang diamati nilai terkecil dari lambda karena itu H0 dapat ditolak. Inilah contoh dari perhitungan p-value ya. Jadi kita ingin tahu seberapa besar kemungkinan melihat rata-rata sampel kecil, maksudnya 2,84 atau lebih jauh di bawah min, lebih jauh di bawah 2,84. Jika betul, min dari populasi adalah 3. Nanti kita hitung p-value-nya dengan min kecil dari 2,84 ya. Jadi p-value-nya lah 0,0028. Karena kita tahu tadi lambdanya adalah kita tentukan di awal 0,005. Dan p-value-nya 0,0228, dan dia berada di wilayah penolakan. Berarti kita akan menolak 0, hipotesis 0. Jika p-value-nya besar dari lambda, kita jangan menolak hipotesis 0. Berarti tadi adalah p-value-nya 0,0228, lambdanya adalah 0,05. Sejak kita ketahui 0,0228 kecil dari 0,05, kita menolak hipotesis 0. Oke, kalau tadi tes ekor bawah, sekarang kita tes ekor atas untuk Z dengan min dengan salah definisi diketahui. Seorang manajer industri telepon di USA, Amerika berpikir bahwa tagihan telepon seluler pelanggannya telah meningkat. Sekarang rata-rata lebih dari $52 per bulan. Perusahaan ingin menguji klaim ini. Ini adalah klaim dari manajer ya. Dengan standar, dengan min-nya 10 diketahui. Bentuk hipotesisnya adalah hipotesis-nya min populasi kecil sama dari 52. Rata-rata tidak melebihi $52 per bulan. Alternatifnya besar dari 52. Ini adalah klaim dari manajer ya. Jadi rata-rata melebihi $52 per bulan. Jadi kita anggap kita pilih lambdanya adalah 0,1. Wilayah penolakannya sini ya. Dengan lambdanya 0,1 nih wilayah penolakannya Z. Lambdanya lah 1,28 untuk lambdanya 0,1. Tolak H0 jika Z-nya lebih besar dari 1,28. Sekarang berarti kita cari Z ya. Apa yang diberikan Z dengan lambda 0,1? Tadi adalah ini adalah lambdanya 0,1, berarti negatifnya 1,28. Kita masuk ke standar normal tabel distribusi. 1,28 berarti dia adalah 0,3. 0,3 berarti di sini adalah 0,4 nih pengendapannya 0,4. Sekarang kita dapatkan bukti sampel dan hitung statistik ujinya.
Kita uji statistiknya, misalnya sampel diambil dengan hasil sebagai berikut dengan jumlah sampel 64 dan rata-rata sampelnya adalah min sampelnya adalah 53,1, standar deviasinya 10. Ini kita tes statistiknya, kita uji statistiknya, Z-nya nanti ini min sampel dikurang min populasi per standar deviasi kurang jumlah sampel berarti 0,88 nah Z-nya. Jadi setelah kita tahu Z-nya adalah 0,88 dan berada di posisi ini ya, berarti kecil dari 1,28 Z alpha. Jadi kita tidak menolak HO karena kita ketahui Z-nya 0,88 kecil sama dari 1,8. Karena dia berada di area, kita tidak menolak H0. Berarti kesimpulannya adalah klaim manajer tidak cukup bukti karena rupanya bill-nya lebih kecil dari $52. Jadi kita tidak menolak H0 dan kita menolak hak alternatif yang diklaimkan oleh manajer. Kita lihat ke solusi p-value-nya gimana untuk permasalahan itu. Kita hitung p-value-nya dan kita bandingkan dengan lambda. Berarti dari p-value-nya untuk min-nya besar dari 53,1, berarti p-nya lah 0,1894, p-value-nya 1,894, ini Z-nya 0,88 dengan lambda-nya 0,1, berarti kita tidak menolak H0 sejak p-value-nya besar dari lambda 0,1. Nah, posisinya di sini ya, di sini dan lambdanya adalah posisinya di sini. Berarti kita tidak menolak H0 sejak p-value-nya besar dari lambda. Oke, kalau tadi udah tes ekor atas dan ekor bawah, sekarang tes dua ekor. Jadi ini kuncinya adalah rata-rata ya. Kalau tadi setidaknya atau lebih besar, kalau untuk tes dua ekor ini rata-rata kuncinya. Rata-rata harga satu kamar hotel di New York adalah $168 per malam. Random sampel dari 25 hotel. Nah, hotelnya ada 25, N 25 dengan sampelnya rata-rata adalah $172,50 per malam, standar deviasinya $15,40, tes pada 0,05 lambdanya. Jadi kita asumsikan diskusinya normal, berarti H0-nya lah, hipotesis nolnya lah min populasi sama dengan 168, H alternatif min populasi sama dengan 168. Ini contohnya berarti di dua ekor ya, kalau berada di ekor bawah kita tolak H0, atas kita tolak H0 dengan T-nya adalah minus T lambda per 2, T lambda per 2. Berarti kalau tadi lambdanya 0,05 kita bagi 2 ya, berarti adalah 0,025 dan 0,025 di atas. Sampai letaknya 25, sebenarnya tidak ketahui, jadi kita gunakan diskusi T ya. Karena ini tidak kita ketahui, kita gunakan diskusi T N kecil dari N kurang 1 berarti min sampel, min populasi, standar deviasi dari sampel, dan jumlah sampel. Biasanya adalah 1,46. Dan 1,6 berada di wilayah tidak menolak H0. Berada di sini ya, tidak menolak H0. Kita tahu tadi nilai kritisnya adalah lebih kurang 2, di sini adalah 2,06 minus 2,0639 dan di sini adalah plus 20,639. Jadi kita tidak menolak 0 karena belum cukup bukti yang menunjukkan bahwa rata-rata sebenarnya adalah berbeda dari $168 per malam. Sekarang kita masuk tes hipotesis untuk
proporsi. Jadi ini akan menentukan nilai kategori, jadi ada dua kemungkinan, sukses dan gagal. Jadi dilambangkan dengan P kalau sukses. Oke, proporsi sampel untuk kategori sukses dilambangkan dengan P. Garis di atas sama dengan jumlah sampel yang sukses per ukuran sampel atau jumlah sampel. Ketika 2NP dan N kali 1 kurang P kurang dari 5, berarti P-nya dapat kita perkirakan dengan distribusi normal dengan min dan standar deviasinya. Min-nya adalah sama dengan P dan standar deviasinya P kali 1 kurang P per jumlah sampel akar. Jadi tadi ini kita dalam sini kalau ini NP dan M1 kurang P kecil dari 0, berarti kita sudah mengetahui min dan standar deviasi, dan jadi kita tidak bahas di bagian ini. Sekarang kita ingin untuk NP besar dari 5 sama dengan 5, M1 kurang P besar sama dengan 5. Jadi distribusi sampel dari P proporsi adalah normal dengan, jadi uji statistiknya adalah distribusi Z. Z-nya adalah P garis di atas kurang P per akar P1 kurang P per N. Kita lihat contohnya. Perusahaan pemasaran mengklaim bahwa ia menerima respon 8% dari pengiriman. Jadi dari pengiriman yang selama ini dilakukan, dia menerima respon tanggapan 8%. Jadi untuk menguji klaim ini dipilih sampel acak 500 ya, sampel 500 karena mungkin pemasarannya ribuan atau ratusan ribu, sampelnya 500 yang disurvei dengan 25 tanggapan. Tes pada lambdanya 0,05 tingkat signifikan. Jadi kita pilih lambdanya 0,05, NP-nya adalah 500 kali 0,08 ya, karena responnya tadi 8%, berarti 40 jumlah suksesnya yang menerima respon. Berarti N1 kurang P adalah 500 kali yang tidak menerima respon ya, 0,92, berarti 460. 40 menerima respon dan 460 tidak menerima respon. Oke, H0 P-nya sama dengan 0,08 tadi ya. Jadi alternatifnya P-nya tidak sama dengan 0,08. Berarti lambdanya adalah 0,05, jadi kita pilih ya. Jumlah sampelnya 500, P-nya adalah 0,005. Berarti statistiknya kita hitung adalah minus 2,47. Berarti nanti karena 0,05 tadi ya, kita bagi jadi 2, lihat reject-nya, lihat penolakannya, minus 1,96 nilai kritikalnya, dan setelah kita cari Z-nya dapat 2,47. Jadi 2,7 berada di wilayah penolakan. Jadi keputusan kita tolak HO pada lambdanya 0,05. Jadi ya, keputusannya adalah, kesimpulannya adalah ada bukti yang cukup untuk menolak klaim dengan tingkat respon 8% dari perusahaan. Respon 8% perusahaan tadi ya. Kita bandingkan dengan solusi p-value dengan membandingkan dengan lambda. Berarti p-value-nya lambda adalah 0,05 ya. 0,05, p-value-nya berapa? Z-nya ini 2,47. Titik kritisnya 1,96, Z-nya 2,47. Jadi kita hitung p-value untuk Z kecil dari minus 247 dan ditambah Z besar sama 2,47. Kecil dari ini dan besar dari ini dapat p-value-nya 0,0136. Berarti karena kita lihat 0,0136 kecil dari lambda 0,05,
0,5 secara keseluruhan ya. 0,05, 0,25, 0,05, 0,5 dua-duanya. Jadi kita menolak hipotesis 0 sejak kita ketahui p-value-nya 0,0136 kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya, kita tentukan metodologi pengujian hipotesis, kita lakukan uji Z untuk min diketahui, membahas pendekatan nilai P untuk pengujian hipotesis, lakukan tes 1 ekor atau 2 ekor, lakukan uji T untuk rata-rata dengan min tidak diketahui, dengan standar deviasi tidak diketahui, lakukan uji Z untuk proporsi, dan kita jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.